Sahabat spiritual Indonesia, selamat datang di podcast Komo Rebi. Perkenalkan, saya Febus Sutanto. Di channel ini kita akan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan spiritualitas, psikologi, motivasi, healing, dan diskusi-diskusi tentang bagaimana cara menjadi manusia yang lebih baik bagi diri sendiri, bagi masa depan kita sendiri, dan orang-orang yang ada di dalam lingkaran pergaulan kita. Bila Anda pernah main video game, terutama game RPG Jepang zaman dulu ya, tahun 80-90-an, kayaknya tahun 2000 juga masih. Itu ada banyak game RPG Jepang di mana ketika kita sudah melewati stage tertentu, kita sudah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan barang langka. Seperti senjata langka atau item langka, ya, seperti itu. Nah, bagi orang yang woles aja, terus fokus ke permainan, kelewatan deh. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, gue pengen maju, gue pengen namatin ini game. Yang seperti itu ya bisa woles aja ya, jalan maju terus gitu, bisa legowo. Tapi kalau orangnya perfeksionis seperti saya dan ngumpulin barang-barang langka seperti ini tuh bisa punya kepuasan tersendiri. Jadi pada saat saya melewati stage tertentu, lalu saya nyadar, oh ini kelewatan ini, ada senjata rahasia di sini yang unik gitu, yang cuma bisa didapatkan di event tertentu. Saya ingat banget itu ada kayak game Sinojir ya, ada item sederhana banget namanya sarang laba-laba. Itu cuma bisa didapatkan satu kali kesempatan saja, dan ketika saya melewatkan kesempatan itu, nggak ada jalan kembali. Aduh, sayang banget, udah restart aja gamenya, mulai dari awal. Lalu pilih new game dan berusaha mendapatkan item langka itu. Semua demi sarang laba-laba. Ya, oke. Ya, andai hidup bisa seperti itu ya. Bisa tinggal kita bikin kesalahan, salah ngomong, tinggal pencet tombol restart, lalu ulangi semua dari awal dan ngomong dengan benar. Kita mungkin bisa jadi sempurna dengan cara seperti itu. Sayangnya ya, atau untungnya, hidup tidak bisa seperti itu. Karena kalau setiap orang punya tombol restart, dunia ini nggak bakal bisa maju. Karena penyesalan bagi seseorang merupakan peluang bagi orang lain. Bayangkan seperti ini, ada 2 orang cowok naksir satu cewek, dan 2 orang cowok ini berlomba-lomba untuk memenangkan hati cewek tersebut. Ternyata si cewek memilih cowok A karena cowok A lebih wangi dan rapi. Sementara cowok B nggak terima, lalu dia pencet tombol restart, dan kali ini dia mengulanginya dengan jadi lebih rapi, lebih wangi daripada cowok A. Jadi si cewek memilih cowok B. Namun gantian, kali ini cowok A yang nggak terima. Gue akan incar kekayaan, gitu. Gue bakal jadi lebih kaya dari cowok B. Terus dia pencet tombol restart, lalu dia berjuang agar dia bisa jadi lebih kaya, sehingga si cewek memilih dia. Cowok B nggak terima, dia pencet tombol restart lagi. Gue bakal jadi lebih kaya. Prak! Seperti itu, jadi nggak ada habis-habisnya. Hanya demi memenangkan satu cewek, seseorang pencet-pencetan tombol restart hanya demi ego, gue yang menang, gue yang harus menang, kayak gitu. Sementara itu, di belahan dunia lain, pada saat 2 orang cowok ini berlomba-lomba mendapatkan cewek tersebut, ya di belahan dunia lain ada seseorang yang jatuh dari tangga dan patah kaki. Nah, gara-gara ada 2 orang cowok yang memperebutkan satu cewek ini, dia harus jatuh dari tangga dan patah kaki ribuan kali. Ngamuk nggak kamu jadi orang yang jatuh dari tangga ini? Ngamuk, ya. Itu sebabnya Tuhan nge-ban tombol restart. Mulai hari ini, nggak ada yang namanya restart. Tidak boleh. Life must goes on. Nah, tapi kan tombol restart nggak harus mulai dari awal juga. Bisa juga tombol restartnya itu ya kayak bunuh diri gitu. Siapa tahu di kehidupan berikut kita dapat sesuatu yang lebih baik. Kayak gue nggak puas nih di kehidupan ini, gue jelek,
Mungkin kalau gue bunuh diri terus gue lahir, Tuhan kasihan sama saya, terus gue dikasih fisik yang lebih cakep kayak gitu ya. Atau mungkin kita nggak suka hidup miskin, lalu kita bunuh diri dan berharap bisa lahir kembali sebagai orang kaya, karena di kehidupan lalu kita udah menderita dengan kemiskinan, dan kali ini Tuhan ingin kita bahagia dengan menjadi orang kaya karena Tuhan sayang sama kita. Ya, kamu bisa keluar dari kemiskinan, tapi bukan begitu caranya. Ada alasan kenapa kita lahir dengan kondisi kita masing-masing. Ada alasan kenapa kita terlahir cacat, terlahir miskin, terlahir yang nggak sempurna, terlahir nggak sesempurna orang lain yang kita lihat sempurna. Ya, karena jiwa kita ingin mengalami kehidupan seperti itu. Ini yang saya percayai, ya, bahwa sebelum saya lahir ke dunia ini, jiwa saya sudah memilih sendiri. Saya mau jadi orang seperti apa. Lengkap dengan siapa orang tua saya, siapa keluarga saya, mau lahir dari siapa, karmanya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, ketemu siapa, sakit hati sama siapa, bahkan nama saya siapa, ya. Terus apa yang harus saya pelajari di kehidupan ini, cobaan-cobaan yang bakal saya hadapi, dan siapa spirit guide saya udah memilih sebelum saya lahir. Bahkan juga dengan pilihan-pilihan yang diambil, ya, kita udah memilih sendiri kemungkinan-kemungkinan itu. Sebelum kita lahir, kita udah memilih semua. Tapi kita melupakannya agar kita bisa mengalami secara penuh. Agar kita bisa percaya pada cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan salah, kita nggak akan bisa kabur dari permasalahan yang kita hadapi. Suka nggak suka, Tuhan mau kita tanggung jawab atas diri sendiri. Itu sebabnya ada sesuatu yang bernama karma. Apapun yang kamu tuai, itu yang kamu tabur. Kalau kamu maunya apel, tapi nggak sengaja menabur mangga, jadinya ya kebun mangga. Lalu kalau yang tumbuh mangga, padahal kamu maunya apel, masa kamu mau nangis-nangis menyesali tahun-tahun yang berlalu dengan kerja keras yang kamu buat, tapi tidak berbuah seperti yang kamu harapkan? Ya, yang bisa kamu lakukan ya bertanggung jawab. Karena life goes on. Hidup mengalir seperti sungai. Sekali berlalu tidak akan bisa kembali. Menyesalinya hanya akan membuang lebih banyak waktu. Saya ingin sharing sesuatu. Di kehidupan masa lalu, saya adalah seorang penyair di Jepang yang patah hati lalu bunuh diri di usia muda. Pada saat itu saya bunuh diri karena saya merasa hidup saya tidak ada gunanya. Seumur hidup berbuat baik kepada orang lain tapi malah diperlakukan tidak adil. Saya merasa saya menabur benih apel, tapi yang tumbuh rumput liar. Akibatnya saya merasa dikhianati dan menyakiti diri sendiri dengan menyebut diri sendiri tidak berguna, bodoh, idiot, dan sebagainya. Ini beneran karena tercermin dalam astrologi saya sendiri juga. Di dalam birth chart, South Node saya ada di Libra. Ya, ini saya terbiasa memberikan darah saya untuk orang lain, namun jatuhnya malah jadi people pleaser. Saya waktu itu tidak tahu bahwa memberi juga harus ada tekniknya. Kalau kita memberi terlalu banyak, namun lupa untuk mengisi cangkir kita sendiri, itu sama saja dengan menceburkan diri ke dalam kolam piranha. Karena saya ingin memberi tapi cangkir saya kosong, jadi saya mengisinya dengan darah saya sendiri. Tentu saja kalau disuguhkan cangkir berisi darah, orang lain gak akan menghargai, karena ya manusia gak minum darah. Vampir yang minum darah. Kalaupun saya memberikan cangkir itu kepada vampir juga malah ketagihan. Mau lagi sampai kering semua, sampai habis semua darahnya, lalu saya dibuang begitu saja. Ya, seperti itu. Ya, itu alegorinya. Kemudian lanjut ke cerita. Lalu setelah bunuh diri itu, apakah saya lahir kembali sebagai orang yang dihargai oleh orang lain? Saya berkata, Tuhan, saya sudah menderita di kehidupan lalu, sampai saya sakit hati dan bunuh diri. Kasih saya kehidupan yang lebih baik dong. Tolong jadikan saya orang kaya. Tolong jadikan saya orang yang dicintai. Tuhan lalu menjawab, iya bisa, boleh banget. Boleh. Kamu bisa jadi orang kaya. Kamu bisa jadi orang yang dicintai.
di kehidupan berikut. Tapi kalau karakter kamu masih kayak gitu, kamu mau dikasih berkah seperti apapun pasti akan habis juga dengan sia-sia. Dan pada akhirnya kamu hanya akan mengulangi siklus yang sama. Lalu akhirnya nanti kamu akan bunuh diri lagi. Saya sayang kamu dan saya pingin kamu bahagia. Kamu bagi saya adalah anak tercinta dan saya mau kamu berkembang. Maka dari itu, kamu harus bisa mempelajari apa yang kamu gagal pelajari di kehidupan lalu itu. Kalau kamu sudah lulus ujiannya, semua impian kamu ini akan terkabul. Kalau kamu sudah bisa belajar menghargai berkah yang akan aku berikan kepada kamu ini, baru semuanya akan berdatangan buatmu. Oke, setuju? Oke Tuhan. Akhirnya saya lahir kembali ke dunia, membawa karma yang saya tuai di kehidupan lalu, yaitu pelajaran hidup yang dimana saya gagal untuk lulus. Akhirnya ya terulang lagi seperti dulu lagi ketika apa yang membuat saya bunuh diri itu. Saya masih seorang people pleaser, banyak dimanfaatin orang, nggak tahu gimana cara melindungi diri sehingga dikadalin, disalib, dicurangi oleh orang-orang lain ketika saya hanya ingin memberi dengan tulus. Jadi ya memang kalau kita bunuh diri dan lahir lagi, kita bisa lahir dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Bisa. Tapi tetap saja PR-nya itu sama. Yang harus kita kerjakan itu sama. Bahkan kadang lebih berat karena di kehidupan sekarang kita juga punya PR-nya sendiri. Jadi kita tetap harus mengerjakan PR di hari kemarin dan di hari ini. Jadi kayak kerja double. Itu sebabnya bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalah. Hidup ini memang seperti sekolah, di mana kita belajar untuk berkembang. Bedanya, PR dari sekolahan bisa di-skip, paling cuma dihukum guru. Tapi kalau PR di kehidupan ini, kita nggak bakal bisa skip sampai kita kelar ngerjainnya. Kalaupun udah kelar tapi belum lulus, kita disuruh mengulangi lagi sampai kita lulus, sampai kita master. Saya tahu persis apa yang ada di pikiran seseorang yang hendak bunuh diri, karena saya cukup suicidal juga di masa lalu. Walau saya tidak melakukan apapun untuk mencabut nyawa saya sendiri sih. Hanya sebatas berpikir saja. Namun pada saat saya memikirkan hal tersebut, saya merasa semuanya udah stuck, nyangkut, gelap. Saya nggak bisa kemana-mana. Saya terjebak dalam masalah yang saya buat sendiri. Kadang saya merasa stuck karena saya sadar bahwa saya kalah oleh ego saya sendiri. Ada sesuatu yang saya pegang dengan erat, walau hati saya berkata, kalau saya lepaskan hal tersebut, saya akan terbebas dan saya bisa membuang energi di tempat yang lebih baik. Namun ego saya menghina saya. Bila saya lepaskan hal itu, ego saya akan mengatai saya pecundang. Ego saya akan mengasihani saya. Ini yang membuat saya tidak berani melepaskan hal tersebut. Walau ini membuat saya stuck. Dalam kasus ini yang membuat saya terjebak bukanlah situasi, melainkan mindset saya. Jadi ini kayak ilusi yang dibuat oleh pikiran kita. Kita pikir kita terjebak di dalam situasi, padahal sebenarnya yang menjebak kita adalah mindset kita sendiri. Namun ini adalah hal bagus, kalau yang menjebak kita ini adalah mindset kita sendiri ya, ini hal yang bagus. Karena kita tidak akan selalu bisa mengubah dan mengendalikan situasi, namun mindset kita akan selalu berada di dalam kontrol kita. Ini adalah harapan yang harus bisa kita lihat dan kita sadari. Untuk itu kita harus bisa tahu di mana akar permasalahan yang sebenarnya kita hadapi. Apa yang membuat kita gagal untuk keluar dari lingkaran setan yang menjerat kita. Biasanya ini adalah mindset kita mengenai apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang benar dan salah. Kode etik pribadi kita. Contohnya, saya berpikir bahwa saya hanya bisa mencari uang dari berdagang. Semua itu karena keluarga saya semuanya pedagang. Mama saya pedagang, papa saya pedagang, kakek, nenek, buyut, semua pedagang. Tapi ketika Tuhan bilang ke saya, "Nak, kamu bisa kok cari duit dari menyanyi." Saya tidak percaya karena bagi saya menyanyi itu salah. Yang benar itu berdagang.
Walau saya menyadari bahwa pada dasarnya saya memang bukan seorang pedagang yang handal, saya tetap berpegang teguh pada keyakinan saya itu karena saya sudah terlanjur menempatkannya sebagai kebenaran. Padahal Tuhan menciptakan saya untuk bernyanyi, walau saya lahir di dalam keluarga pedagang. Saya bisa mengeksplorasi kemampuan saya untuk bernyanyi dan melihat apakah benar bimbingan yang diberikan Tuhan itu. Namun, eksplorasi ini tidak akan sukses bila kita tidak membuka pikiran dan hati kita. Tidak akan bisa berhasil bila dalam pikiran kita tidak juga membuang keyakinan bahwa menyanyi itu kesalahan. Sehingga yang terjadi pada akhirnya, ya saya gagal juga dalam bernyanyi karena saya tidak membuka pikiran dan hati. Ini adalah salah satu contoh jebakan mindset mengenai apa yang kita anggap benar dan salah, mengenai cara kita memperlakukan kebenaran dan kesalahan. Percaya pada sesuatu itu bagus. Percaya dengan segenap hati ya boleh-boleh saja. Tapi kita harus bisa fleksibel dalam menjalankannya. Mindset yang fleksibel itu bukan mindset yang pelin-pelan, yang bingung, yang asal ikut aja, bukan seperti itu. Mindset fleksibel itu mindset yang berpikiran terbuka, tanpa menghakimi ide baru atau ide lain yang mungkin selama ini tidak pernah kita dengar atau berbeda dengan apa yang kita pikir benar. Berpikiran terbuka itu bukan berarti mengiyakan ide lain yang tidak kita setujui, namun berempati dengan pikiran orang lain dan menghargai orang lain. Jadi bisa dipahami ya, sebenarnya bersikap fleksibel itu bukan berarti kita mengiyakan lalu kita mengamini, bukan seperti itu, sama sekali bukan. Bersikap fleksibel dan berpikiran terbuka itu berarti kita berempati. Empati. Kalau kita berempati, kita bukan berarti kita mengadopsi perasaan orang lain kan? Bukan. Perasaan orang lain tetap perasaan orang lain. Ketika kita berempati, kita turut merasakan dan memahami kenapa dia seperti itu. Pemahaman, ya. Keuntungannya bersikap fleksibel adalah kita bisa melihat lebih banyak variasi di dunia ini, yang ternyata sama indahnya dengan apa yang selama ini kita percayai. Oh, ternyata orang kulit hitam juga banyak yang manis, misalnya. Oh, ternyata cantik nggak harus putih, misalnya. Suatu hari, sekali lagi saya berpikir untuk bunuh diri dan mengakhiri segalanya. Ini terjadi saat saya menyadari bahwa perjuangan saya ternyata selama ini nggak ada artinya. Pada saat itu saya ingin, aku lenyap aja. Lenyap, nggak ada jejaknya, nggak ada bekasnya. Seperti itu, jadi saya berkata, mungkin kalau saya lenyap saja begitu, akhirnya saya bisa merasa damai. Yang terjadi kemudian, newsfeed saya di sosial media mendadak dibanjiri oleh berita-berita kematian yang mengenaskan. Ngeri sekali. Kemanapun saya pergi, saya mendengar kabar kematian tidak wajar, di mana orang mengalami kecelakaan naas yang terlalu ngeri untuk saya ceritakan di sini. Ngeri. Jadi saya ingat kemarin saya memanifestasikan kematian. Dan pada saat itu Tuhan lagi bertanya, kamu yakin kamu mau mati? Ya, akhirnya saya minta maaf pada Tuhan. Tuhan, maaf. Saya tidak bermaksud seperti itu. Sesungguhnya yang ingin saya katakan adalah saya merasa buntu dengan masalah saya. Saya tidak tahu bagaimana keluar dari sini. Saya tidak punya seorang pun yang saya percaya dan bisa dipercaya dan bisa dimintai tolong. Jadi saya berkata seperti itu. Maafkan saya Tuhan. Saya ingin hidup. Saya ingin sukses. Saya ingin bahagia. Tapi saya hanya butuh bantuan. Lain kali, saat saya terpikir untuk bunuh diri, saya akan berdoa padamu untuk meminta pertolongan. Dan saya akan percaya bahwa Engkau akan menolong saya. Tuhan lalu menjawab saya, ya, saya maafkan, tapi kamu harus bisa percaya dengan jalan yang aku tunjukkan.
Kamu harus bisa percaya bahwa saya mendukung kamu. Walau tampaknya kamu tidak paham kenapa kamu minta ke Tokyo tapi dikasih kendaraan becak. Kamu harus percaya bahwa apapun yang saya beri ke kamu itu adalah jalan keluar terbaik buat kamu yang sejalan dengan misi jiwa kamu. Yaitu hal yang merupakan alasan kenapa saya menciptakan kamu seperti ini. Percaya ya, percayalah pada saya. Gitu kata Tuhan seperti lagu. Ayo kita mulai lagi. Jadi percaya kepada Tuhan itu bisa sulit bila mindset kita ini nggak fleksibel. Karena kadang jalan yang dibukakan bagi kita itu tidak seperti apa yang kita ketahui selama ini. Seperti yang tadi saya ceritakan, saya minta ke Tokyo kok dikasihnya becak. Gimana caranya ke Tokyo pakai becak? Nyebrang samudra pakai apa? Gimana caranya itu nyebrang samudra pakai becak? Tapi Tuhan dengan santainya ngomong, bisa, nyampe. Udah tenang aja, percaya aja, pasti nyampe. Kamu kaget deh ntar, gimana caranya. Seperti itu, jadi kayak sebenarnya Tuhan juga punya selera humor sendiri. Jadi dulu saya menganggap Tuhan itu seperti bapak yang dingin dan siap menghukum anaknya kalau nggak disiplin. Tapi sekarang saya melihat Tuhan itu sebagai sesosok figur yang punya selera humor dan sangat mencintai ciptaan-ciptaannya. Jadi keajaiban dan berkah Tuhan itu tidak akan terjadi seinstan simsalabim celing lalu muncul semuanya. Enggak. Seperti kadang kita minta es krim tapi dikasih pancingan, terus kita ngambek. Mosok aku minta es krim malah dikasih pancingan. Emang bisa mancing es krim di laut? Nah, pada saat kita dikasih pancingan itu, kita bisa milih. Mau buang pancingan itu dan kembali lagi untuk memandangi poster es krim yang lezat. Atau kita memilih untuk percaya, iya pancingan ini emang jalannya menuju es krim yang aku idamkan. Lalu kita pergi memancing. Pada saat kita pergi memancing, ternyata kita ketemu teman baru. Yang ternyata bos pabrik es krim dan butuh tester baru untuk rasa-rasa es krim buatan pabriknya. Ya, mengetahui passion kita terhadap es krim, lalu dia menawarkan kerja di pabriknya. Ayo kerja aja di pabrik aku ini, aku lagi butuh tester. Nah, makan tuh es krim tiap hari. Bisa seperti itu jalannya. Oke, sekian bincang-bincang kita hari ini. Semoga bisa memberi sedikit ide baru dalam hidup Anda sekalian dan bermanfaat. Tetap semangat, kamu diciptakan bukan karena Tuhan cuma iseng, kamu diciptakan oleh Tuhan dengan cinta. Begitu pula dengan orang-orang yang kamu cintai, begitu pula dengan orang-orang yang kamu benci. Dobrak zona nyamanmu dan stay awesome. Namaste.